Di sini ada seorang gadis, yang mana gadis ini kelihatannya nampaknya berjalan dengan seorang pria. Tapi gadis ini tidak tahu bahwasanya pria itu adalah pria jahat, yang mana dia merasa kesakitan dan dibantu oleh pria itu karena selendangnya tersangkut. Tapi dia pun memegang tas pria itu agar pria itu lebih mudah untuk membantunya. Setelah membantu, tapi ternyata dia membiarkan wanita itu membawa tasnya. Seharusnya seorang pria lah yang harus lebih kuat. Tapi lihatlah, ternyata di dalam tas itu ada seekor ular. Ular itu sangat berbisa yang bisa membunuh orang ketika digigit ular tersebut. Tapi ternyata pria itu itulah yang ditujukannya. Ternyata dia sengaja ingin membunuh wanita itu. Ternyata wanita itu adalah kekasihnya, tapi dia telah membenci kekasihnya itu. Perlahan-lahan ular itu telah keluar dan sang pria itu melihatnya karena tangan wanita itu telah tergigit. Tapi bukannya membantu, sang pria itu malah melihat kekasihnya digigit oleh ular tersebut. Dia sangat senang melihat. Saking senangnya dia malah duduk untuk menyaksikannya. Yang makna ternyata dia tidak ingin sekali, bahkan tidak mencintai gadis itu lagi. Gadis itu pun terjatuh dan terguling. Dia pun melihat apakah gadis itu benar-benar tewas, tapi dia menunggu sesaat. Ketika ular itu telah pergi, dia melihat gadis itu telah pingsan atau telah meninggal, tapi dia melihat mulutnya telah berbusa. Kemungkinan dia tidak ada lagi atau sudah beda alam. Dia pun mengambil perhiasan-perhiasan dari wanita itu. Lalu tiba-tiba pengacara pun datang. Ternyata pengacara itu adalah seorang kakaknya. Gadis itu mempunyai kakak. Ternyata kakaknya adalah seorang pengacara. Dia berkata dan melaporkan situasi yang telah terjadi dengan adiknya. Adikku telah dibunuh. Aku ingin melaporkannya, tapi polisi itu tidak menanggapi. Bahkan dia mengatakan adikmu dibunuh dengan gigitan ular itu bukan landasan untuk sebuah politik, katanya. Lalu tiba-tiba sang kakak tuh hanya diam saja dengan tanggapan, aku yakin kau hanya berpura-pura ingin mengambil IMAX, katanya. Ternyata lama kemudian terbongkar bahwasanya pria inilah yang berjalan dengan adiknya tersebut. Ternyata adiknya telah 5 tahun berpacaran dengan polisi itu. Tapi dia berkata dengan bingung, aku tidak bodoh, aku adalah sarjana, jadi aku jangan dipermainkan, kata gadis itu. Sehingga membuat pria itu menjadi bingung dan takut. Pergi keluar, aku tidak mau menanggapi kasusmu. Adikmu telah meninggal dan tidak akan aku ungkapkan dan tidak akan aku selidiki. Dengan penuh senyum dia berkata, aku akan membuktikan, aku yakin kau yang telah membunuh adikku. Tiba-tiba dia masuk ke ruangan polisi itu dan memeriksa apakah ada kasus-kasus tentang adiknya. Ketika telah dapat tapi ingin memeriksa, tiba-tiba ada yang masuk, yang mana dia harus cepat. Lalu dia pun bergegas untuk mengembalikan dan menyusun kembali kasus-kasus yang terjadi di kepolisian tersebut. Ketika polisi itu masuk, dia pun telah selesai. Polisi itu berkata, apa yang kau lakukan di sini? Dia berkata, tidak ada pak, aku sedang menunggumu, kata gadis tersebut. Dia pun berkata kembali, lalu pergilah cepat kalau emang tidak ada urusan denganku, katanya. Gadis itu berkata, aku ingin kembali bertanya kepadamu. Aku ingin kembali bertanya tentang kasus-kasus yang terjadi dengan adikku. Lalu di sisi lain ternyata dia pun mulai was-was dan mulai tegang karena adik kakaknya itu terlalu menyelidikinya, yang mana dia terbayang-bayang wajah gadis yang telah dibunuhnya atau pacarnya tersebut, yang mana dia sangat ketakutan dan sangat tegang seperti orang ingin dibunuh. Lalu tiba-tiba ternyata dia pun langsung pergi dan langsung pulang agar dia lebih tenang. Tapi yang ingin lanjut guys, jangan lupa nonton di Ideal Movie. Sekian, assalamualaikum.